Halo guys, welcome to NHTech ID dan kali ini ya iPhone 13 Pro Max di sini, HP terbaik yang dikeluarkan oleh Apple di akhir tahun 2021 ditandingkan dengan Galaxy S22 Ultra yang hadir di awal tahun 2022 ini dengan kelebihan maksimal dan bisa kita katakan ini juga penerus Galaxy Note series. Sehingga ada perbedaan di sini bagi keduanya karena memang di awal tahun 2022 ini Galaxy S22 Ultra memberikan kelebihan maksimal dan juga bisa kita katakan gabungan yang sebelumnya Galaxy Note series menghilang akhirnya hadir ke Galaxy S22 Ultra. Sebelum aku bahas lebih lanjut, aku ingin menekankan ke kalian bahwa tetap Apple, jika kalian pengguna Apple Ecosystem pasti mau nggak mau ke iPhone 13 series. Ataupun kalau misalnya kalian pengguna banyak aplikasi-aplikasi Android ataupun kalian masuk ke Samsung Ecosystem, ya pastinya yang terbaik di awal tahun 2022 ini menurutku masih tetap dengan Galaxy S22 Ultra. Jadi antara keduanya memiliki keunikan masing-masing yang harus juga kalian ketahui dari apa yang kalian gunakan sehari-hari. Sekarang masuk ke bagian body. Jadi keduanya ini memiliki berat yang paling tinggi sesuai dengan brandnya masing-masing. Galaxy S22 Ultra dengan 228 gram, lalu iPhone 13 Pro Max mencapai 240 gram. Jadi di sini ada sedikit kelebihan di iPhone yaitu pinggirannya stainless steel dibandingkan aluminium di Galaxy S22 Ultra. Tetapi selain itu menurutku memiliki keunikan masing-masing juga. Yang pertama, dengan Galaxy S22 Ultra ini Gorilla Glass Victus Plus. Ini yang terbaik yang digunakan bagian depan dan juga di bagian belakang. Serta pinggirannya, walaupun aluminium, Samsung mengeklaim ini armor aluminium yang terkuat digunakan di Galaxy S22 series mereka. Lalu ke bagian iPhone 13 Pro Max dengan stainless steel yang digunakan memang terlihat lebih eksklusif ya, mengkilap pinggirannya. Bagian depan dengan ceramic shield, bagian belakang tetap dengan Gorilla Glass yang dikemas oleh tim Apple dan juga tim dari Gorilla Glass. Secara overall keduanya aman-aman saja, tetapi karena bagian pinggiran lengkung yang ada di Galaxy S22 Ultra, sehingga beberapa mengklaim juga lebih mudah pecah dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max yang flat bagian displaynya. Untuk aku pribadi, yang mungkin kalau kalian ikuti video-videoku sebelumnya, masih tetap aku lebih suka dengan flat display karena tidak mudah terpencet-pencet pada bagian pinggirannya dan masih tetap lebih nyaman saja. Walaupun dengan curve yang digunakan di Galaxy S22 Ultra ini terasa lebih eksklusif. Memasuki ke bagian display, untuk Galaxy S22 Ultra di atas kertas terlihat lebih tinggi dengan Dynamic AMOLED 2x LTPO 2.0 sehingga 120Hz-nya bisa mencapai 1 Hz paling rendah. Lalu juga dengan brightness mencapai 1750 nits, tidak kaget ya. Jadi ini dari Samsung sendiri selalu displaynya memang paling maksimal serta bisa WQHD+ atau 1440p. Untuk iPhone 13 Pro Max dengan PPI yang sedikit lebih rendah, tapi juga tidak Full HD+, jadi hampir mendekati WQHD+. Lalu di sini juga tidak ada toggle untuk diturunkan displaynya, sehingga kualitasnya akan sama semua. Dengan LTPO yang digunakan mencapai 10Hz saja paling rendah ke 120Hz. Pengguna Apple sangat bahagia karena adanya 120Hz ProMotion display yang akhirnya datang di iPhone 13 Pro series. Untuk brightness-nya pun di sini sedikit lebih rendah ya, karena maksimal 1000 nits untuk normal dan maksimal untuk HDR-nya hanya di 1200 nits. Untuk experience 120Hz-nya di Galaxy S22 Ultra sudah lebih baik, hanya saja tetap ada beberapa third party, contohnya seperti Twitter, ini masih terkadang agak ada lagging dibandingkan di iPhone 13 Pro Max yang smooth banget. Di sini memang tidak bisa kita salahkan karena beberapa juga dari third party developer dan semoga kita tunggu saja dengan hasil yang lebih maksimal yang bisa kalian dapatkan di Galaxy S22 Ultra. Tapi secara umum nggak masalah, 120Hz-nya smooth banget. Bahkan beberapa hal tertentu di iPhone 13 Pro Max aku rasa tidak mencapai 120Hz, mungkin sekitar 90Hz saja. Di Galaxy S22 Ultra ini bisa jauh lebih cepat, lebih smooth banget yang kita dapatkan dengan One UI 4.1. Lalu masuki ke operating system. Jadi di sini One UI 4.1 Android 12 menurutku juga sudah sangat baik dibandingkan yang sebelumnya. Lalu iPhone 13 Pro Max di sini yang terbaru aku gunakan yaitu iOS 15.4. Untuk OS tenang saja karena kali ini Samsung berjanji memberikan 4 tahun software update dan juga 5 tahun security update. Jadi bisa kita katakan hampir mirip lah dengan iPhone yang bahkan sampai saat ini iPhone 6s mendapatkan iOS 15. Masuk ke bagian security, Galaxy S22 Ultra ini dengan fingerprint ultrasonic yang sangat cepat dan nyaman juga. Jadi aku nggak akan masalah dengan ultrasonic yang digunakan di sini. Hanya saja pintar-pintar menggunakan screen guard ya, karena susah sih menurutku mencari yang bisa memaksimalkan fingerprint serta ada lengkungan di bagian Galaxy S22 Ultra. Lalu di iPhone 13 Pro Max di iOS 15.4 tetap masih sama biometrik dengan Face ID,
Tapi dengan yang baru ini bisa mendeteksi ketika kita menggunakan masker sangat-sangat mudah dan nyaman. Jadi patut diapresiasi. Terima kasih Apple. Selanjutnya bagian yang paling unggul di Galaxy S22 Ultra tetap yaitu dengan adanya S Pen support di sini, atau bisa kita katakan ya ini penerus Galaxy Note series. Jadi bagi kalian yang suka nulis-nulis, take notes dan lebih suka untuk handwriting, memang Galaxy S22 Ultra ini patut diapresiasi, sangat-sangat nyaman. Jadi ketika kalian membutuhkan itu, kalian bisa gunakan di Galaxy S22 Ultra. Masuk ke bagian speaker, iPhone masih tetap lebih unggul menurutku, walaupun bodinya sedikit lebih besar di Galaxy S22 Ultra, tetap kualitasnya lebih oke di iPhone 13 Pro Max. Lalu untuk vibration motornya, ini tetap walaupun tidak terlalu penting untuk beberapa orang, menurutku patut dimention karena di Galaxy S22 Ultra ini aksesnya sedikit berubah sehingga kurang terasa ketika di dalam kantong dibandingkan iPhone 13 Pro Max vibrationnya terasa banget. Sekarang masuk ke bagian kamera yang selalu kita bandingkan dan tiap tahun ini selalu yang diunggulkan adalah kameranya. Galaxy S22 Ultra ini lebih lengkap terkait lensanya. Jadi dengan kamera utama masih dengan 108 megapiksel kamera, lalu adanya telefoto yang bisa mencapai 3 kali zoom, periskop bisa 10 kali zoom, serta ultra wide yang 120 derajat. Untuk iPhone 13 Pro Max di sini semuanya masih dengan 12 megapiksel, lalu juga ada telefoto yang sekarang mencapai 3 kali dibandingkan 2,5 kali di tahun sebelumnya. Lalu ultra wide di sini dengan lensa yang baru sehingga bisa memfoto makro dengan ultra wide kamera. Untuk keduanya menurutku sangat baik yang bisa diberikan dari Samsung dan juga dari Apple. Jadi memang ada pemilihan yang berbeda dengan computational photography masing-masing dengan chipset yang terbaru juga. Di sini S22 Ultra lebih dominan terkait warna yang lebih vibrant serta dengan keadaan yang gelap bisa memberikan cahaya yang jauh lebih banyak. Halo guys, ini langsung dari kamera iPhone 13 Pro Max 4K 30 fps. Halo guys, ini langsung dari kamera depan Galaxy S22 Ultra dengan 4K 30 fps. Masuk ke bagian chipset, jadi Galaxy S22 Ultra dengan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yang masuk di Indonesia kali ini dengan 12GB RAM ya yang aku gunakan dengan 512GB storage. Lalu di iPhone 13 Pro Max dengan A15 Bionic chip, dan perbedaannya dibandingkan yang Pro dan yang biasa adalah yang Pro di sini menggunakan 5 core GPU sehingga lebih maksimal untuk main game, lebih nyaman, serta RAM-nya menggunakan 6GB RAM. Secara umum gaming menurutku masih tetap lebih nyaman di iPhone 13 Pro Max. Lalu sebelumnya sempat ada masalah terkait Samsung GOS atau Samsung Game Optimization Service yang digunakan di Galaxy S series atau bahkan di Samsung Galaxy yang sebelumnya, sehingga tidak dapat maksimalnya penggunaan gaming walaupun dengan chipset yang menggunakan high-end seperti Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Tapi di sini aku sudah coba dengan updatean terbaru sehingga lebih maksimal untuk mendapatkan game seperti Genshin Impact, PUBG. Tapi secara umum dengan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, A15 memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi tidak usah terlalu dites-tes terus karena di Geekbench mungkin beberapa lebih tinggi Snapdragon, beberapa lebih tinggi A15. Tapi secara CPU, GPU semuanya untuk penggunaan umum, tenang saja, pasti sangat-sangat aman. Untuk baterai, Galaxy S22 Ultra memang tertulis dengan 5000 mAh, iPhone 13 Pro Max dengan 4352 mAh saja. Tetapi ketika menggunakan sehari-hari, screen on time-nya iPhone 13 Pro Max masih merajai untuk HP saat ini dengan screen on time yang bahkan bisa mencapai 8,5 jam ya untuk aku penggunaan sehari-hari. Sosial media, gaming tipis-tipis, bahkan bisa sangat maksimal di iPhone 13 Pro Max.
Untuk Galaxy S22 Ultra sedikit kurang baik, dalam arti bisa mencapai sekitar 7 jaman kadang-kadang, tetapi dengan 5000 mAh banyak sekali yang expect lebih tinggi. Bahkan beberapa skenario pengguna lain juga meng-share bahwa dengan Galaxy S21 Ultra bisa mendapatkan screen on time yang lebih tinggi. Tapi menurutku intinya sih aku gunakan Galaxy S22 Ultra secara umum satu hari harusnya aman-aman saja jika kalian tidak intensif menggunakannya khusus foto video atau bahkan gaming terus-terusan. Kesimpulannya, menurutku tergantung dari kalian masing-masing. Jadi iPhone 13 Pro Max ini sangat oke dengan kelebihan yang diberikan, apalagi dengan Apple Ecosystem. Galaxy S22 Ultra juga memberikan kelebihan maksimal mungkin dari hasil kamera yang banyak disukai pengguna umum, serta dengan adanya S Pen, apalagi juga kalian di Samsung Ecosystem, misalnya pengguna Galaxy Tab S, lalu Galaxy Watch. Ya, ini sangat mudah kalian gunakan di Galaxy S22 Ultra. Tapi bagi yang bingung dan juga tidak dalam ekosistem apapun dan bebas antara keduanya, menurutku kalian tidak akan rugi. Maupun kalian pilih iPhone 13 Pro Max atau Galaxy S22 Ultra, pasti kalian akan mendapatkan experience terbaik dari keduanya dan juga kalian pastinya puas. Terkait harga, memang di sini iPhone 13 Pro Max sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Galaxy S22 Ultra, yang sebenarnya juga sudah memberikan kelebihan yang maksimal dan bahkan beberapa hal bisa lebih tinggi dibandingkan iPhone 13 Pro Max. Jadi itu sih dengan experience yang aku bisa share ke kalian antara keduanya. Itu aja yang ingin share ke kalian. Langsung saja komen di bawah bagaimana pendapat kalian antara keduanya. iPhone 13 Pro Max dengan Galaxy S22 Ultra. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.